Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, praise God, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini. Kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, dan untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta dan bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Tuhan tutup bungkus Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku tak tanya segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Raja segala raja yang patut disembah. Raja segala raja yang kami sembah. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, yang patut untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi berkata, haleluya. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi
air menutup lautan. Allah bekerja oleh Roh-Nya, bekerja di dunia. Bila Allah bekerja, mujizat berlaku. Bekerjalah dalamku seperti aliran sungai, mengalir membawa damai, seperti hujan yang deras, basahi hati yang keras. Itulah karya Roh Allah, segarkan orang yang lelah. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Kau puaskan jiwaku. Amin. Tuhan memuaskan jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Nyatakan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh mulia, sungguh ajaib, sungguh besar, penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, bahwa firman-Mu lah yang menjadi penolong hidup kami Bapa. Firman-Mu sungguh besar, firman-Mu yang berkuasa di atas segala-galanya. Firman-Mu penuntun hidup kami Bapa. Firman-Mu penolong hidup kami Tuhan. Firman-Mu adalah penyelamat jiwa umat manusia. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan yang beracara.
Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu ya Bapa, dan urapi terus hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, kuduskan, bersihkan terus hamba-Mu ini ya Bapa, agar hamba boleh menyampaikan seluruh isi hati Tuhan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu di setiap ruangan jam-jam pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang sanggup, ya Tuhan yang menyelamatkan kita umat manusia. Amin, puji Tuhan. Saudara, saya akan ingatkan lagi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan hanya untuk membangkitkan kita, setiap kita yang masih tertidur, yang masih terlena dengan keadaan dunia ini. Saya ingatkan lagi bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi di dalam Efesus pasalnya yang kelima, di situ sudah dikatakan bahwa kita harus pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi jangan lagi kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Biarlah kita pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Agar kita tidak terhilang. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya pergunakanlah, jangan kita sia-siakan waktu yang ada, karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup di dalam pertobatan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saudara, sudah cukup dingin ya. Sudah 2 hari ini kita sudah memasuki di bulan April ya. Hari ini tanggal 2 April tahun 2023. Kita sudah hampir memasuki pertengahan tahun. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Tuhan kita dahsyat. Saudara, kita akan belajar sama-sama hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan diajarkan oleh Tuhan. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Kita akan belajar sama-sama, yaitu kita akan belajar dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-50. Jadi Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Jadi kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita akan bacakan sama-sama agar kita boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, yaitu perikop hari ini itulah Injil Yesus ya tadi, firman Yesus yang menghakimi. Jadi hari ini perikopnya adalah firman Yesus yang menghakimi. Jadi Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Dialah yang berhak untuk menghakimi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita agar kita boleh mendengar dan mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama dari ayat yang ke-44. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Perikop tetapi Yesus firman Yesus yang menghakimi. Ayat 44, tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kita bacakan lagi. Ayat 44, tetapi Yesus berseru katanya. Tetapi Yesus berseru katanya,
Barang siapa percaya kepadaku, Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. yang telah mengutus aku. Jadi kita bacakan lagi satu kali lagi. Tetapi Yesus berseru, Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara, tetapi kepada Dia tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus katakan ya, Tuhan Yesus berseru, dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus sudah diutus oleh Bapa di surga. Dia adalah anak Allah. Dialah adalah satu-satunya anak Allah yang diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia, ya, untuk menjadi manusia, untuk membawa firman Allah. Jadi Tuhan Yesus yang sudah menjadi anak Allah itu, dia diutus untuk membawa firman Tuhan kepada dunia. Jadi saudara, di situ Tuhan katakan kalau kita barang siapa percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi dia percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya bukan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi percaya kepada Bapa yang sudah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan bukan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi percaya kepada Bapa di surga yang telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Kita teruskan lagi. Oke, ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi di situ dikatakan, dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku. Jadi di situ dikatakan, Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, ya, Tuhan berseru, dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi ia percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Tuhan Yesus adalah utusan Allah untuk datang ke dunia sebagai manusia. Ya, jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah anak Allah yang telah diutus oleh Bapa di surga. Dan kita percaya karena firman Allah yang sudah difirmankan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus, yaitu lewat anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus, ya, firman Allah yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, dan kita percaya kepada firman Allah itu. Jadi dan di situ dikatakan, barang siapa melihat aku, dia telah melihat Dia yang mengutus aku, yang telah mengutus aku. Jadi kalau kita sudah melihat Tuhan Yesus, artinya kita sudah melihat Dia, yaitu Bapa di surga yang telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia. Ya, jadi ini sudah jelas saudara, ya, luar biasa firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah bersaksi tentang firman-Nya. Dia firman-Nya yang menghakimi. Artinya Tuhan Yesus berkata, ya, firman Tuhan yang menghakimi manusia. Jadi barang siapa percaya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah umat Tuhan yang sudah menerima keselamatannya. Dengan kata lain, dia adalah umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan itu barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi dan melihat Tuhan Yesus, dia telah melihat Bapa di surga. Banyak orang selalu mencari-cari mau melihat Bapa di surga, tetapi mereka mau lewat jalan sendiri. Mereka mau lewat jalan-jalan yang tidak masuk akal. Mereka tidak mau melalui Tuhan Yesus anaknya yang tunggal. Mereka mau mencari Bapa di surga, the Almighty God. Mereka mau cari the Almighty God, but not through Jesus. Mereka mau cari Bapa di surga itu melalui cara mereka sendiri, melalui jalan mereka sendiri. Oleh sebab itu mereka tidak bisa menemukan Bapa di surga karena mereka hanya membuang-buang waktu mereka untuk mencari Bapa
di surga, yaitu Allah yang berkuasa itu lewat jalan yang tidak masuk akal. Hanya satu-satunya jalan harus melalui Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yaitu anak Allah yang telah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia untuk menjadi manusia. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus kita dapat melihat Allah. Amin. Karena di situ dikatakan, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia, yaitu Bapa di surga yang telah mengutus aku. Jadi sudah jelas ya saudara. Nah, kita mau teruskan lagi Ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Sebagai terang, Tuhan Yesus katakan ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Ini Tuhan Yesus katakan. Kita bacakan lagi. Aku telah datang ke dalam dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam. Jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Tuhan katakan ya, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal lagi di dalam kegelapan. Ya, banyak orang mau percaya kepada Tuhan Yesus tetapi mereka masih mau hidup di dalam kegelapan. Artinya hidup di dalam kegelapan itu masih mau hidup di dalam dosa, masih mau hidup di dalam kejahatan, kenajisan, kekotoran, semua itu ya, kekejian, keduniawian, kedagingan. Orang-orang yang berkata mereka percaya kepada Tuhan Yesus tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, kalau kita, saudara dan saya, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak mau hidup lagi di dalam kegelapan ya. Nah, teruskan lagi ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kita bacakan lagi. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, Tuhan Yesus berbicara, tetapi tidak melakukannya, dia katakan, aku tidak menjadi hakimnya. Jadi Tuhan Yesus katakan, kalau kita tidak melakukan perkataan yang Tuhan Yesus sudah katakan, Tuhan Yesus bukanlah hakimnya. Lalu, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan Yesus katakan, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi artinya Tuhan Yesus katakan, kalau kita tidak melakukan atau tidak menjadi pelaku firman itu, maka ada hakimnya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bukan Tuhan Yesuslah hakimnya, tetapi Bapa di surga yang menjadi hakimnya. Oleh sebab itu Tuhan katakan, Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi Tuhan Yesus sudah katakan jelas ya saudara, dari ayat yang ke-44 sampai ke ayat yang 47 tadi, bahwa semua itu sudah jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus ya, kebenaran yang sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus sudah jelas ya. Dan kita teruskan lagi ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Jadi barang siapa, terus bacakan lagi ayat 48, bacakan lagi. Barang siapa menolak aku, Tuhan Yesus katakan, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Jadi Tuhan, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus katakan ya,
bukan Tuhan Yesus lah yang menjadi hakimnya, tetapi kita bacakan lagi satu kali lagi ayat yang ke-48. Barang siapa menolak aku Jadi barang siapa, kalau saudara atau saya menolak Tuhan Yesus dan tidak menerima perkataan, dan tidak mau menerima perkataan Tuhan Yesus, ia sudah ada hakimnya. ia sudah ada hakimnya. Jadi sudah ada hakimnya untuk menghakimi kita yang menolak Tuhan Yesus dan tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman Tuhan yang akan menjadi hakim ya pada akhir zaman, karena Tuhan Yesus berkata-kata lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sendiri yang telah Tuhan Yesus katakan yang akan menjadi hakim bagi kita yang menolak dan tidak mau menerima perkataannya. Kita akan dihakimi oleh kebenaran firman Tuhan itu sendiri pada akhir zaman. Nah, kita teruskan lagi Ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Tuhan, bacakan lagi ayat yang ke-49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tuhan Yesus katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Jadi Tuhan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu Tetapi Bapa yang mengutus aku. tetapi Bapa yang mengutus aku, artinya Bapa di surga yang sudah berkata-kata lewat Tuhan Yesus. Lalu Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Jadi sudah jelas ya saudara. Dan aku sampaikan. Jadi di situ dikatakan bahwa bukan Tuhan Yesus yang berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Bapa di surga yang telah mengutus dan memerintahkan semua perkataan itu lewat Tuhan Yesus. Ya, dan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus itulah perintah Bapa di surga yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lalu teruskan lagi ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Oleh Bapa kepadaku. Kita bacakan lagi ayat yang ke-50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Tuhan Yesus katakan ya, dan aku tahu Tuhan Yesus katakan bahwa perintahnya itu adalah kehidupan yang kekal ya, adalah hidup yang kekal. Lalu jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Amin. Jadi di situ dikatakan ya, apa yang di ayat yang ke-50 tadi Tuhan katakan ya, Tuhan Yesus maksudnya apa yang sudah difirmankan oleh Bapa di surga, itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita bacakan lagi di ayat yang terakhir. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu ya, jadi sudah jelas Tuhan katakan bahwa perintahnya itu yaitu Bapa di surga yang memerintah adalah hidup yang kekal. Jadi Bapa di surga memerintah tentang kehidupan yang kekal. Lalu jadi apa yang aku katakan, Tuhan Yesus katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi sudah jelas ya saudara. Jadi Tuhan Yesus menyampaikannya semua sebagaimana sesuai dengan apa yang Bapa sudah firmankan kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap perintah-perintah Allah, perintah Bapa di surga yang sudah
disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu semua tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi oleh sebab itu di situ dikatakan firman Yesus yang menghakimi. Jadi saudara, kalau kita tidak melakukan perkataan Tuhan Yesus yaitu firman-Nya, maka firman itu yang akan menjadi hakim bagi kita, orang-orang yang menolak Tuhan Yesus dan tidak mau menerima perkataannya. Artinya perkataannya yaitu firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita menolak Tuhan Yesus dan tidak mau mendengarkan perkataannya, yaitu tidak mau mendengarkan firman-Nya yang sudah disampaikan, maka kita akan mendapat hakim, yaitu penghakimannya, yaitu firman itu sendiri yang akan menghakimi kita. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Jadi oleh sebab itu Tuhan katakan bukan Tuhan yang menghakimi, bukan Tuhan yang menjadi hakimnya, tetapi sudah ada yang menjadi hakimnya, yaitu Bapa di surga lewat kebenaran firman-Nya. Dialah yang menghakimi kita, manusia, umat manusia yang menolak Tuhan Yesus dan tidak mau menerima kebenaran firman-Nya, maka kita akan menerima penghakiman itu pada akhir zaman. Jadi saudara, sudah jelas ya bahwa Tuhan Yesus bersabda dan berfirman pada hari ini bahwa kita harus percaya, ya, karena di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya kepada Bapa di surga yang telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat umat manusia. Oleh sebab itu Tuhan katakan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita sudah percaya kepada Bapa di surga yang telah mengutus Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai anaknya yang tunggal. Dan kalau kita juga melihat, Tuhan katakan tadi ya di ayat yang ke-45, kalau kita melihat Tuhan Yesus, artinya kita sudah melihat Bapa di surga, ya, yang telah mengutus Tuhan Yesus. Jadi banyak orang bertanya mau melihat Bapa di surga, ya, tetapi mereka tidak mau percaya apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan Yesus sudah katakan, bahwa kalau mereka melihat Tuhan Yesus, mereka sudah melihat Bapa di surga, karena Bapa di surga yang telah mengutus Tuhan Yesus untuk datang ke dunia sebagai manusia, untuk menjadi manusia, tetapi mereka tidak mau percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, ya, lewat firman-Nya, bahwa Dialah anak Allah, Dialah anak Allah yang telah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat umat manusia. Tetapi banyak manusia masih menolak dan masih tidak mau percaya kebenaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kepada dunia, kepada umat manusia, kepada bangsa-bangsa. Tetapi masih banyak bangsa-bangsa yang menolak Tuhan Yesus dan tidak mau percaya kepadanya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang telah diutus oleh Bapa di surga. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita semua boleh memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah mengajar kita pada hari ini bahwa kita harus percaya kepada anak Allah yang telah diutus oleh Bapa di surga. Ya, kita harus menerima Dia, mendengarkan setiap perkataannya, yaitu firman Tuhan yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita harus percaya dan percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka kita semua akan menerima keselamatan. Kita semua akan menjadi anak Tuhan, yaitu anak yang diadopt, anak yang diangkat oleh Tuhan, ya, untuk menjadi bagian dari anggota surga, yaitu menjadi bagian dari kerajaan surga.
kerajaan Allah ya. Asal kita mau percaya dan menerima, kita mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat manusia. Di saat kita mengakui, meresponi bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menerima perkataan firman-Nya, maka kita sudah menerima keselamatan itu. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, karena Tuhan pun masih mengajar saya tentang seluruh kebenaran firman Tuhan, yaitu isi hati Tuhan yang sedang disampaikan dan diajarkan kepada kita. Di setiap firman Tuhan disampaikan ada pengajaran, ada pesan-pesan Tuhan yang sedang disampaikan kepada kita semua yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Dia sudah mengajar kita lagi pada hari ini tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu anak Allah yang telah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke dunia, untuk menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat manusia, yaitu untuk menjadi penebus dosa manusia, sehingga kita semua boleh memperoleh keselamatan itu. Amin. Asal kita mau percaya dan meresponi dan menerima dan mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita semua akan menerima keselamatan itu. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara, biarlah saudara boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau diajar oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan, agar kita semua juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi penurut, yaitu anak-anak Tuhan yang menuruti kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, kita harus menjadi pelaku firman-Nya, karena Tuhan katakan kalau kita tidak melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, maka firman itu sendiri yang akan menjadi hakim bagi kita ya. Jadi firman Tuhan itu sendiri yang akan menjadi hakim bagi kita pada akhir zaman ya. Saudara, ingat baik-baik saudara, kita harus menjadi pelaku firman itu sendiri ya, karena kita tidak bisa hanya membaca, mendengar lalu mengajar, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman itu sendiri ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang hanya mau mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, ikutilah pengajaran mereka tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Artinya jangan ikuti setiap sifat-sifat buruk mereka. Kita tidak boleh ikuti, kita hanya bisa ikuti, hanya diperbolehkan ikuti, yaitu pengajaran yang mereka ajarkan, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Hanya itu yang Tuhan katakan kita boleh ikuti, tetapi sifat dan kelakuan mereka kita tidak boleh ikuti. Ya saudara, jadi biarlah hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita semua, dan kita akan tetap terus belajar dan belajar, karena Tuhan adalah pengajar, Dia adalah guru kita, guru yang benar, guru yang mengajar kepada seluruh kebenaran itu ya. Tuhan adalah gembala kita yang mengembalai kita, dan Dia adalah guru kita yang mengajar kita kepada seluruh kebenaran itu, dan Dia juga adalah pemimpin kita yang memimpin setiap langkah kita, dan Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang akan menyelamatkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Senang sekali saya boleh mendapatkan kesempatan lagi yang diberikan oleh Tuhan pada hari ini. Saya boleh berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan kita
ajaib. Amin. Baik saudara, sampai di sini dulu kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada waktu-waktu yang akan datang untuk belajar lagi kembali kebenaran firman Tuhan. Dan ingat, Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa dulu untuk setiap pokok doa kita, dan kita serahkan semua hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan boleh membawa hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk boleh memberikan hamba-Mu waktu dan kesempatan untuk boleh berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk belas kasihan-Mu. Semua karena Tuhan yang melayakkan. Kami tidak layak, tetapi hanya Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan setiap sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, layakkan kami semua ya Bapa untuk boleh datang di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan juga Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu, dan Tuhan akan menjawab setiap kebenaran, setiap pokok doa kami melalui waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Apa yang terjadi saat ini di muka bumi ini Bapa, semua masih ada di dalam kontrolnya Tuhan. Karena Tuhan yang memegang kendali, dan hanya Tuhan yang sanggup untuk mengendalikan segala situasi yang ada Bapa. Karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu ya Bapa. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian Dancing's My Soul. Dancing's my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. You are so great, O Lord. How great Thou art. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya.
Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us all. Amen. Amen. Amen.